Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran, khususnya mata pelajaran ekonomi dalam bab konsep dasar ekonomi part 2. Masih bersama dengan Ibu Enda Rusmal Arum. Masih ingat kan pengertian ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Nah, ruang lingkup ekonomi itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ekonomi deskripsi, kedua teori ekonomi, yang ketiga adalah ekonomi terapan. Ekonomi deskripsi merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan atau memaparkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Intinya, ekonomi deskripsi bekerja dengan mengumpulkan informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Ruang lingkup ekonomi menurut teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Teori ekonomi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang membahas mengenai perilaku konsumen dan perusahaan dan struktur industri serta penentuan harga pasar. Intinya, ilmu ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Kedua, ekonomi makro. Ilmu ekonomi yang membahas masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan menyangkut sistem dan organisasi ekonomi. Ekonomi makro meneliti fenomena ekonomi yang lebih luas, seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Ruang lingkup ekonomi yang ketiga adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskripsi. Cabang ilmu ekonomi terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah ilmu ekonomi moneter, yang kedua adalah ilmu ekonomi publik, yang ketiga adalah ilmu ekonomi industri, yang keempat adalah ilmu ekonomi internasional, yang kelima adalah ilmu ekonomi regional, yang keenam adalah ilmu ekonomi sumber daya alam, yang ketujuh adalah ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan yang kedelapan adalah ilmu ekonomi syariah. Kita bahas satu persatu ya. Ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Contohnya itu membahas tentang inflasi, jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga dibahas dalam cabang ilmu ekonomi moneter ini. Yang kedua adalah ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Contohnya yang dibahas di sini adalah APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, dan retribusi. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan membahas pada interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Contohnya itu seperti persaingan usaha, kinerja perusahaan, atau kartel. Yang keempat adalah ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Contohnya itu berupa transaksi perdagangan antar negara, aliran investasi antar negara, dan neraca pembayaran. Yang kelima adalah ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional adalah
cabang ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Yang keenam adalah ilmu ekonomi sumber daya alam. Ilmu ekonomi sumber daya alam adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Yang ketujuh adalah ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ilmu ekonomi sumber daya manusia adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tenaga kerja. Contohnya itu antara lain masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Yang terakhir adalah ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan membahas pada interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Contohnya itu seperti tujuan daripada ilmu ekonomi syariah sendiri adalah kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Prinsip dasar ekonomi syariah. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga adalah kekuatan bergerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat adalah ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Yang kelima adalah zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang memenuhi batas atau nisab. Yang terakhir, Islam menolak riba dalam bentuk apapun. Karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, memelihara fitrah manusia. Yang kedua, memelihara norma-norma akhlak. Yang ketiga, memenuhi keperluan masyarakat. Yang keempat, kegiatan-kegiatan ekonomi adalah bagian daripada ajaran agama Islam. Yang kelima adalah kegiatan ekonomi Islam mempunyai cita-cita luhur, yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan individu di samping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat. Yang keenam adalah aktivitas-aktivitas ekonomi Islam senantiasa diawasi oleh hukum-hukum Islam dan pelaksanaannya dikawal oleh pihak pemerintah. Yang keenam adalah ekonomi Islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sekian pembahasan konsep dasar ekonomi part 2. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.